Tahukah Anda, manusia membutuhkan 46 jenis nutrisi setiap hari yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh kita. 46 jenis ini butuh dikonsumsi secara seimbang. Mereka saling bergantung dan tidak dapat berfungsi tanpa adanya satu sama lain. Nutrisi seimbang adalah semua nutrisi bergantung satu sama lain untuk mendapatkan manfaat. Nah, jadi kekurangan satu jenis nutrisi dapat membatasi penyerapan nutrisi yang lain dan dengan demikian mengakibatkan pemborosan. Jadi seperti dua tong ini, jika ada salah satu yang tidak ada, itu ibarat seperti bocor. Kehidupan yang sibuk, kita cenderung memilih makanan lezat, cepat, dan juga simpel. Jadi makanan yang kita makan itu adalah makanan kebanyakan yang mengandung 6 tinggi, yaitu tinggi lemak, tinggi karbohidrat, tinggi kolesterol, tinggi gula, tinggi kalori, dan juga tinggi garam. Sedangkan yang kita konsumsi yang harusnya tinggi malah menjadi rendah vitamin, rendah mineral, dan rendah protein nabati. Hal ini menyebabkan nutrisi yang tidak seimbang. Ketidakseimbangan gizi lama-kelamaan menyebabkan tubuh bersifat asam. WHO telah mengungkapkan bahwa lebih dari 90% kematian akibat penyakit kronis disebabkan oleh kondisi tubuh yang asam. Tubuh bersifat asam mengakibatkan penurunan kekebalan tubuh, proses pemulihan tubuh menjadi lambat, kena penyakit umum seperti pilek, diare, sakit kepala, MAH, dan penyakit kulit. Nah, keadaan tubuh yang bersifat asam adalah tempat berkembangnya kanker. Oke, apabila tubuh bersifat asam, kita perlu menyediakan makanan yang bersifat alkali. Menurut para ahli, untuk tetap sehat, kita perlu konsumsi makanan yang seimbang. 20% makanan bersifat asam dan 80% makanan bersifat alkali. Seperti pada tabel ini, 80% yang harus kita konsumsi adalah berupa sayur-sayuran, buahan yang berwarna. Nah, sedangkan 20% sifat asam ini adalah makanan yang kita makan sehari-hari seperti daging, roti, nasi, karbohidrat yang lain. Bagaimana kita bisa mencapai gizi seimbang setiap harinya? Kita ada 3 pilihan. Yang pertama adalah kita konsumsi lebih dari 10 jenis sayuran dan buah-buahan setiap hari dengan kelompok warna yang berbeda, tidak mengandung pestisida, dan dimasak di bawah suhu 28 derajat Celcius. Apakah kita bisa memenuhi kriteria ini? Atau jika tidak bisa, kita memilih pilihan yang kedua, yaitu mengkonsumsi 46 jenis suplemen sintetik, yaitu suplemen buatan pabrik yang harus dikonsumsi sekurang-kurangnya 46 jenis dan asupan nutrisi harus seimbang. Yang ketiga, kita ada pilihan yaitu mengkonsumsi 5 jenis sayuran dan buah-buahan serta menambah spirulina yang organik. Jadi sebenarnya apakah spirulina itu? Spirulina adalah sumber kehidupan prasejarah zaman purba dan ia telah ada sejak 350 juta tahun yang lalu. Spirulina mengandung hampir 1000 kali nutrisi dibandingkan rumput laut atau sayuran yang biasa. Jika dikonsumsi setiap hari, ia dapat mencapai keseimbangan nutrisi, mengubah keadaan tubuh yang bersifat asam. Spirulina juga adalah makanan yang beralkali tinggi, bahkan dikenal sebagai inti konsentrasi dari sayuran hijau yang banyak mengandung mineral, kali, dan nutrisi. Ditetapkan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian adalah sebagai makanan terbaik masa depan. Dan oleh WHO dia ditetapkan sebagai spirulina ada suplemen kesehatan terbaik untuk manusia abad ke-21. Dan oleh FDA dia ditetapkan sebagai suplemen nutrisi unggul. 60 jenis nutrisi seimbang, 46 nutrisi esensial, yaitu dia ada 18 protein, 18 jenis vitamin, 20 jenis mineral, dan 4 jenis pigmen. Dia juga mengandung enzim, asam lemak, karbohidrat, dan juga serat. Pencernaan yang tinggi menjadikannya mudah diasimilasikan. Ia bekerja langsung untuk memenuhi lingkungan tubuh ke arah pH yang seimbang untuk kesehatan yang optimal. Kita membutuhkan 1 zat besi, klorofil, beta karotin, protein, asid gamma linolenik, dan juga vitamin B12. Oke. Nah, jadi 1 zat besi ini adalah dia 56 kali lebih tinggi daripada sayuran bayam. Jadi dia juga membentuk sel darah merah dan mencegah anemia. Yang kedua adalah klorofil. Klorofil dia 30 kali lebih tinggi daripada rumput gandum. Klorofil juga dikenal sebagai darah hijau, membantu dalam produksi hemoglobin. Yang ketiga adalah beta karotin. Dia sama dengan 18 buah apel. Dia membantu menghambat pertumbuhan sel tidak normal. Yang keempat, untuk protein, dia 5 kali lebih tinggi daripada susu. Dan kebanyakan organ tubuh seperti tulang, kulit, otot, organ internal terbuat dari protein. Dan membantu dalam pembentukan kolagen dan perbaikan jaringan. GLA atau asid gamma linolenik 3 kali lebih tinggi daripada minyak evening prime roast, yaitu dia lemak sehat yang diperlukan untuk membentuk jaringan saraf, mencegah masalah dermatitis pada anak,
asma, trombosis pembuluh darah, dan menunda proses penuaan. Vitamin B12 dia 2,5 kali lebih tinggi daripada hati sapi untuk mencegah anemia, meningkatkan kesehatan hati, membantu fungsi otak, dan memelihara metabolisme sel. Penghargaan dan pengakuan. Selama lebih dari 2 dekade hingga hari ini, Elken Spirulina telah dikenal sebagai salah satu produk spirulina terbaik yang bersertifikat di industri. Jadi spirulina sudah memenangkan banyak sekali penghargaan, dan dari penghargaan-penghargaan yang ada satu yang terpenting, yaitu dia sudah mendapatkan JHFA, yaitu Japan Health Food Association. Jadi untuk mendapatkan sertifikat ini sangat-sangat ketat penilaiannya. Hanya ada 1% produk-produk yang ada di pasaran yang mendapatkan sertifikat JFFH ini, dan spirulina kita adalah salah satunya. Jaminan kualitas premium untuk pembelian dia 100% asli, 100% organik, 100% alkali, bebas pestisida, bebas GMO, bebas gluten. Kesehatan spirulina secara holistik, baik untuk lelaki dan perempuan, adalah untuk keseluruhan badan, gastrointestinal, tulang dan otot. Dan tambahan untuk wanita adalah untuk penguat ASI atau menambahkan ASI. Untuk rahim adalah suplemen makanan yang bagus selama kehamilan, dan juga organ reproduktif menyingkirkan jamur sebanyak 50%. Laki-laki untuk organ reproduksi, menguatkan androgen dan meningkatkan jumlah sperma. Menurut National Library of Medicine, yaitu perpustakaan nasional perobat-obatan Amerika, bahwa banyak publikasi ilmiah yang menunjukkan efek positif patologi spirulina seperti penyakit kardiovaskular, hiperkolesterol, obesitas, hipertensi, tumor, dan penyakit inflamasi. Peran neuroprotektif spirulina juga memberi efek antiinflamasi pada saraf. Tinjauan berfokus pada spirulina ke otak yang bekerja untuk pencegahan penyakit Parkinson, Alzheimer, dan karena spirulina ini juga dia dianggap sebagai obat alami yang potensial. Masih menurut National Library of Medicine, terkenal sebagai digunakan oleh NASA sebagai makanan untuk astronot dalam misi ke luar angkasa, yaitu untuk kekebalan otot untuk para astronotnya. Ini mempunyai efek anti kanker, antivirus, dan juga anti alergi. Alga ini juga sumber protein yang berharga. 70% protein, mengandung semua asam amino, mineral, vitamin, dan pigmen, terutama vicosianin, mineral yang tinggi. Zat besi dan kalsium, ia juga merupakan tambahan yang sangat baik untuk diet, dan juga terutama aman juga untuk para vegan. Bagaimana cara untuk mengkonsumsi spirulina? Untuk dewasa, 5 hingga 10 tablet 3 kali sehari sebelum atau sesudah makan. Dan untuk anak-anak, 1 hingga 4 tablet 3 kali sehari sebelum atau sesudah makan. Dan spirulina ini cocok untuk siapa saja, yaitu untuk semua umur, semua kalangan, untuk ibu menyusui atau ibu hamil, untuk olahragawan, untuk orang yang perokok dan juga minum alkohol, untuk anak kecil yang pemilih makanan, untuk anak-anak, untuk orang dewasa, untuk para lansia, dan juga untuk para vegan. Nah, jadi sampai dengan saat ini sudah lebih dari 1 juta pengguna yang puas dengan Elken Spirulina.